Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Radiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa radiyallahu bihi anna, amin. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa istiqomah thalabul ilmi. Kita ngaji bersama-sama, menelaah, tidak lain kita niatkan lillahi ta'ala. Pada malam hari ini kaitannya di bulan Rabiul Awal, setelah 2 hari yang lalu seluruh umat Islam merayakan hari kelahiran Rasulullah, Maulidin Nabi. Maka khusus pada malam hari ini Al-Fakir akan menelaah kaitannya dengan Maulid Nabi. Para hadirin sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul, katakan. Di sini mukhatabnya Rasulullah. Katakan, liyafrahu, hendaklah mereka berbahagia, bergembira. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita harus mengungkapkan kebahagiaan. Ketika kita mendapatkan fadilah Allah, sehat, anak, melahirkan, kita punya cucu, itu fadilah dan rahmat Allah, maka kita harus bahagia. Ketika kita mendapatkan fadilah atau rahmat Allah berupa panen yang menguntungkan, jadi itu fadilah. Banyak macam-macamnya fadilah dan rahmat Allah. Tapi di sini penekannya mendapatkan fadilah dan rahmat Allah, itu kita harus bersyukur dan bergembira. Nah, di antara sekian banyak fadilah dan rahmat Allah, tentu yang paling utama dan secara tegas disampaikan oleh dalam firman Allah, rahmat yang paling utama dan yang paling agung tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi terutusnya Rasulullah ke muka bumi tidak lain merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau umpamanya yang rahmat Allah, fadilah Allah yang biasa kita dapetin, kesehatan ini, nikmat, mendapatkan rizki dan lain sebagainya, kita harus bergembira, apalagi dengan fadilah dan rahmat Allah yang luar biasa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para hadirin sekalian rahimakumullah, lebih luas lagi kalau kita mau memahami Maulidin Nabi itu hakikatnya bukan sekedar kelahiran Rasulullah saja, tapi Maulidin Nabi itu secara hakikat adalah kelahiran satu umat yang paling baik di antara umat-umat sebelumnya. Satu umat yang menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, ditandai dengan kelahiran Rasulullah. Maka setelah itu lahirlah satu umat, yakni umat Muhammad. Kita ini termasuk umat Muhammad. Fadilah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sebagai umat Nabi Muhammad jauh melebihi dari fadilah yang diberikan Allah kepada umat-umat sebelumnya. Digambarkan dengan fadilah yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya, kepada umat yang diberikan kitab Taurat, kepada umat yang diberikan kitab Injil, kepada umat yang diberikan kitab Al-Quran kita ini. Pada yang kitab Taurat itu diumpamakan di dalam hadis, di dalam kitab Al-Fadlul Azim yang pernah kita ngaji, umat yang diberikan kitab Taurat itu dalam beribadah itu mereka dianalogikan mulai dari terbit matahari sampai matahari itu di tengah-tengah. Jadi mulai dari subuh sampai duhur waktu mereka di sana, jadi sekali. Sementara umat yang diberikan kitab Injil, mereka itu mulai dari tengah matahari, matahari pas ada di tengah, sampai asar, waktunya sebentar tapi pas panas-panasnya. Sementara umat yang diberikan kitab Al-Quran itu mulai dari setelah asar sudah nggak begitu panas sampai maghrib, waktunya sebentar, nggak begitu panas. Kalau yang umat yang diberi kitab Taurat, perbandingan ibadahnya itu mulai dari subuh sampai tengah hari, itu berapa jam, itu lebih panjang tapi panas. Sementara kita umat yang diberikan kitab Al-Quran, umatnya Nabi Muhammad, itu kita mulai dari asar sudah nggak begitu panas, waktunya sebentar sampai maghrib. Dan ditegaskan di sana masing-masing itu diberi qirat satu. Dan inilah makna jadi fadlun adim bagi umat Muhammad. Kita kalau umat terdahulu mereka ingin beribadah sampai saking siap-siapnya ingin berperang terus, mereka tidak membuka baju pakaian perang. Pakaian perang itu sampai 80 tahun lebih. Jadi ingin dianggap berijihad terus. Ya kurang lebih 1000 bulanan. Tapi umat Nabi Muhammad gak usah sampai capek-capek seperti itu. Umat Nabi Muhammad disiapkan satu malam yang jika melakukan ibadah pada malam itu sama hitungannya dengan 1000 bulan sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Jadi mereka capek-capek, kita santai. Umat Nabi Muhammad juga mendapatkan fadilah melakukan satu pekerjaan seperti ini, maka hitungan pahalanya berlipat ganda, bahkan sampai tidak terhitung. Umat Nabi Muhammad bisa mempunyai amalan, jika melakukan amalan tersebut maka akan diganti oleh Allah 10 kali lipatnya. Sebagaimana bacaan solawat, kita sekali bersolawat Allah akan menggantinya minimal 10 kali. Apa sih maksudnya kok sampai Allah yang bersolawat? Para hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita mau menggunakan pemahaman, jadi
Kita bandingkan, kita melakukan ibadah siang malam, mulai dari lahir kita melakukan ibadah, terus sampai mati kita melakukan ibadah. Kita tidak pernah melakukan maksiat umpamanya. Ibadah semua yang kita lakukan. Sholat, baca Quran, tahajud, puasa, ini itu semuanya ibadah. Kemudian dibandingkan, ini dihitung pahalanya, umpamanya usia kita 100 tahun umpamanya. Usia kita 100 tahun. Mulai dari lahir sampai mati usianya 100 tahun. Selama 100 tahun itu kita melakukan ibadah terus menerus. Pahalanya berapa itu dihitung. Kita bandingkan mana lebih besar fadilah dan pahalanya, mana lebih mulia amalan ibadah yang kita lakukan selama hidup kita dengan bacaan sholawat dari Allah sekali saja. Tentu kita tidak mungkin mengatakan pahala kita lebih utama ibadah kita yang kita lakukan mulai dari lahir sampai mati selama 100 tahun lebih utama daripada sekali bacaan sholawat dari Allah. Tidak mungkin. Karena kenapa? Karena di sini Allah yang bersolawat. Allah yang bersolawat. Nah, ketika kita bersolawat, hadis sahih Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Allah akan menggantinya dengan 10 solawat, belum lagi solawatnya para malaikat. Ini contoh begitu besarnya fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad. Belum lagi fadilah kalau umpamanya kita melakukan satu amalan, ganjarannya ghufirallahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Maka segala dosanya yang lalu dan yang akan datang itu dihapus, diampuni oleh Allah. Ada juga fadilah bagi umatnya Nabi Muhammad, kayaumin waladathu ummuh, mendapatkan fadilah seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Banyak fadilah-fadilah seperti ini. Belum lagi fadilah mendapatkan mati syahid bagi umat Nabi Muhammad sangat mudah. Tenggelam, mati syahid, gina wabotan. Keruntuhan bangunan, mati syahid. Dalam perjalanan menuntut ilmu, mati syahid. Jadi tidak harus berperang di jalan Allah. Banyak sekali cara bagi umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan mati syahid. Sakit perut, mati syahid. Sakit kena virus, mati syahid. Mati karena membela harta, membela keluarga, mati syahid. Bahkan kalau kita mau melihat, justru yang sulit itu dicari untuk umatnya Nabi Muhammad adalah mati yang bukan mati syahid. Itu yang sulit. Hampir semua kematian bagi umat Nabi Muhammad itu matinya mati syahid. Loh gimana? Karena sakit sedikit mati syahid. Berapa banyak keluarga kita yang mati karena sakit, gini boboten. Dan panjenengan wajib yakin itu adalah kematian yang syahid. Tapi dia masa hidupnya begini. Oh, kita jangan bicara kejelekannya. Siapa yang bisa menduga menjelang kematiannya kemudian dia diberikan fadilah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir mungkin kita melihatnya semasa hidupnya begini. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah memberikan fadilah dan rahmat. Maka saya katakan, bagi umat Nabi Muhammad itu justru yang sulit dicari kematian yang bukan mati syahid. Kalau umpamanya sekarang ditakut-takutin virus corona, mati karena corona, meskipun yang hidup katanya dilarang untuk melayat. Tapi kita wajib yakin seorang muslim yang mati karena terkena virus
termasuk juga virus corona, itu adalah kematian yang syahid. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin sekalian rahimakumullah, itu tadi semua adalah contoh adimul fadl li ummati Rasulillah, besarnya fadilah Allah yang diberikan oleh untuk umat Rasulullah, yakni mudah-mudahan kita masuk yang ini. Namun secara hitung-hitungan ya kita memang umatnya Rasulullah, kita memang umatnya Rasulullah, secara hitung-hitungan seperti itu. Nah sekarang apa kita dijadikan sebaik-baik umat? Umatnya Nabi Muhammad orangnya kecil-kecil, usianya paling antara 60 sampai 63. Jangan boboten. Rasulullah negasin, ma baina sittin wa salasam sittin, itu usianya umat Nabi Muhammad. Kalau hitung-hitungan pakai matematika, antara umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Ibrahim dengan umatnya Nabi Musa jauh. Kalau umpamanya sama-sama yang taat, yang ini paling kalau usianya 60, paling rajinnya setelah umur 15 ke atas gitu bobotan, setelah balik. Ya antara 60 tahun beribadah. Sementara umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umat nabi-nabi lainnya usianya ratusan tahun. Kalau umpamanya sama hitungan ganjaran fadilahnya, wah kita bisa terakhir, kita bisa terakhir masuk surga. Kenapa? Bekalnya masih sedikit. Umat Nabi Muhammad tidak usah. Kenapa kamu gak berani mati masih? Kenapa? Aduh masih belum punya bekal. Jangan khawatir, kita wajib yakin bahwa fadilah Allah bagi kita umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Karena apa? Nah ini pertanyaannya. Kenapa kok kita sampai menjadi khairul ummah? Kita juga diberitakan kita menjadi syuhada, kita menjadi para saksi. Dalam satu hadis kita mengatakan nanti ketika kiamat, ketika hisab, ketika seorang nabi ditanya, wahai Ibrahim, apakah kamu sudah menyampaikan risalah dariku? Nabi Ibrahim jawab, iya ya Allah, sudah saya sampaikan. Kemudian ditanya lagi umatnya, hai umatnya Ibrahim, apakah Nabi kamu sudah menyampaikan risalah kenabiannya? Umatnya Nabi Ibrahim jawab, enggak tahu ya Allah. Baru datang umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad, sini jamaahnya mutakin. Gimana ini? Apakah Ibrahim yang benar atau umatnya Ibrahim yang benar? Kita nanti akan menjawab dan kita akan memberikan kesaksian kebenaran tentang bahwasanya seorang nabi sudah menyampaikan risalahnya. Di sini posisi kita. Panjenengan asal tahu juga salah satu bentuk fadilah umat Nabi Muhammad. Dalam hadis dikatakan, inna lillahi ibadan yagbituhumul anbiya wasyuhada. Inna lillahi ibadan laisa minal anbiya wasyuhada yagbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah biqubihim minallah. Ada hamba-hamba Allah, ini maksudnya umat Nabi Muhammad. Ada hamba-hamba Allah yang bukan dari golongan para nabi, bukan golongan dari para orang-orang yang mati syahid karena berperang, bukan. Tapi para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu cemburu kepada kelompok ini. Cemburu ketika hari kiamat karena kedekatan mereka. Karena kedekatan mereka dan apa namanya ya? Kedudukan mereka yang luar biasa. Mereka itu bersinar dan mereka akan duduk di kursi yang terbuat dari cahaya. Di mana umat yang lainnya itu sedang, bahasa Jawanya apa? Kalau bahasa Maduranya posang karabatibi. Nah, itu. Ayo. Apa bahasa NTB? Jadi apa itu posang karabatibi itu? Sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk dengan urusannya sendiri. Panjenengan kalau mau tahu istilah sibuk dengan urusan sendiri, saya bawakan satu hadis yang panjang tentang situasi hari kiamat. Hadisnya muttafaq alaih.
muttafaqun alaih. Hadisnya begini, ini supaya kita ya tahu, supaya tahu kondisi kiamat. Tapi insya Allah kita termasuk yang duduk di arsy. Amin Allahumma. Ini umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak semuanya. Siapa itu? Mereka yang saling mencinta karena Allah, mereka yang saling mengunjungi karena Allah. Tapi dari umatnya Nabi Muhammad yang jelas, al-mutahabbuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutabadiluna fillah. Kita sekarang bicara tentang kiamat.